Halo semua, beberapa waktu yang lalu di radio Singapura itu membahas suatu produk asuransi yang menurut saya cukup menarik. Namanya Universal Life. Terus terang saya belum pernah melihat yang sejenis seperti ini di Indonesia, walaupun yang mirip-mirip mungkin ada. Dan produk ini secara spesifik ditawarkan hanya kepada orang-orang kaya di Singapura. Jadi untuk orang Singapura sekalipun, kalau kamu bukan nasabah priority banking yang punya uang katakan di atas 5 juta, 10 juta SKD, mungkin Anda juga belum pernah melihat produk ini seperti itu ya. Nah, namanya asuransi Universal Life. Produk ini seperti apa, cara kerjanya kayak apa, sebagai berikut. Nah, jadi saya kasih gambaran ya. Ini asuransi, namanya asuransi kan berarti ada resiko. Apa resiko yang dia cover? Resiko kematian. Jadi kematian karena penyebab apapun, termasuk bunuh diri. Nah, pembayaran preminya hanya satu kali aja. Jadi kita bayar satu kali, di covernya setahu saya seumur hidup. Jadi di cover sampai usia berapapun Anda meninggal, itu pasti keluar. Jadi bisa dibilang yang namanya ahli waris kita itu pasti untung. Karena ada sebagian asuransi yang ketika kita berhenti bayar atau yang kita bayar sudah habis dipotong biayanya, itu tidak mengcover lagi. Sementara kalau asuransi Universal Life ini kita cukup bayar sekali di cover sampai tutup usia di usia berapapun. Nah, uang pertanggungannya tergantung usia ya. Jadi kalau kamu umur 20-30-an, itu bisa 20 sampai 30 kali premi yang kamu bayarkan. Jadi misalnya kalau kamu bayar premi 1 juta SGD, kamu dapat 20 sampai 30 juta. Nah, kalau kamu sudah usia 40-50-an, ya mungkin kalau 40 sehat, nggak merokok gitu ya, masih bisa dapat 8 kali. Tapi makin mendekati usia 50, dengan asumsi sehat gitu ya, itu mungkin cuma tinggal 5 kali. Di atas itu ya tentu akan semakin kecil. Jadi semakin bertambahnya usia, biasanya akan membuat uang pertanggungan semakin kecil. Nah, nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya adalah uang pertanggungannya amat besar, Bapak Ibu. Jadi kalau di Singapura, dia jual di priority banking, biasanya ya uang pertanggungan yang di closing itu bisa 20 sampai 30 juta SGD. Mohon maaf. Jadi dengan sekarang kurs Singapura setahu saya sudah di atas 11.000 ya. Kalau 1 juta itu kan 11 miliar. Kalau 10 juta berarti kan 110 miliar. 20 sampai 30 juta berarti kita ngomong 220 sampai 330 miliar gitu. Nah, kalau di sini kan saya pakai asumsi 10.000. Nah, menurut diskusi yang di radio tersebut, menurut mereka sampai dengan 100 juta SGD pun terus terang kalau memenuhi syarat dan ketentuan itu juga bisa di cover. Nah, cara orang menjual asuransi Universal Life itu agak berbeda dengan mungkin yang menawarkan asuransi unit link pada umumnya. Jadi saya kasih kamu gambaran begini ya. Jadi orang kaya di Singapura ya. Kayanya priority bank punya kaya ya. Misalnya Anda punya simpanan dalam bentuk deposito di tabungan di Bank Singapura. Nilainya katakanlah 10 juta SGD ya. Usia Anda 50-an, Anda mungkin pelaku bisnis yang sangat sukses. 10 juta ini Anda sudah kumpulkan dari selama Anda bekerja, punya usaha. Nah, rencananya ini mau ditinggalkan untuk uang warisan. Jadi kalau misalnya Anda pergi, keluarga, anak, itu nanti tidak susah seperti itu. Nah, untuk 10 juta, katakanlah berdasarkan mortality rate, kondisi mortalitas itu berarti persentase atau kemungkinan seseorang meninggal gitu ya. Makin tua kan makin tinggi. Jadi kalau di asuransi istilahnya mortality, ya, tabel mortalitas. Sama kondisi kesehatan Anda, katakanlah untuk mendapatkan premi 10 juta SGD, Anda harus bayar 2 juta. Wah, bayangkan ya. Gila, bayar asuransi 2 juta. 2 juta itu kan kalau dirupiahkan dengan 10.000, 20 miliar. Gitu. Tentu kan siapa yang mau bayar? Kita kerja seumur hidup, taruh dapat 10 juta, dalam sekejap 2 juta hilang. Gitu. Nah, tapi marketingnya akan bilang, Pak, kalau kamu misalkan dengan mengeluarkan 2 juta, kan ini untuk warisan. Dengan mengeluarkan 2 juta, keluarga Anda itu
akan mendapatkan kepastian akan mendapat 10 juta. Ya, jadi digaransi 10 jutanya. Usia berapapun Anda meninggal, dan meninggal karena penyebab apapun. Nah, kemudian um, kalau sekarang dengan 2 juta, Anda sudah bisa memastikan keluarga Anda dapat 10 juta, berarti tujuannya sudah tercapai dong. Nah, 8 juta sisanya kan kita bisa pakai untuk menghasilkan keuntungan. Daripada ini mau dipakai untuk warisan, karena takut akan resiko, taruhnya cuma deposito, bunganya kecil sekali. Nah, tapi kalau misalkan kita apa namanya dengan membayar 2 juta, 8 jutanya mungkin Bapak punya bisnis mau ditambah modal lagi. Ya, kalau kita tambah modal kan kita khawatir bisnis kan bisa untung bisa rugi. Ya, investasi juga sama, kita bisa untung bisa rugi. Tapi saya sudah memastikan 10 juta dolar itu. Makanya 8 jutanya kita bisa muter di bisnis atau di investasi yang menghasilkan. Jadi ibaratnya 2 juta membebaskan 8 juta. Oke, ya mungkin make sense juga gitu ya. Nah, tapi kan 2 juta gitu ya. Nah, tapi kalau buat pengusaha Bapak Ibu yang sudah bisa mengumpulkan 10 juta atau bahkan lebih, terus terang mereka punya business acumen atau business sense ya. Itu kuat sekali ya. Mereka saya garansi deh lihat saham turun mereka bisa beli saham. Lihat bisnisnya ada peluang bagus, mereka bisa mutar di bisnis menghasilkan berkali-kali lipat. Jadi ibaratnya orang-orang yang sudah bisa mendapat uang segitu, kalau dibilang, oke Pak, kamu punya 8 juta yang bisa dipakai. 8 juta itu sin dollar ya, berarti kan 80 miliar, 80 atau 90 miliar dengan kurs sekarang. Itu cara berpikirnya akan beda. Dia akan pikir, wah, kalau punya uang segitu diputar, saya nanti bisa melakukan A, lakukan B, lakukan C. Tujuan saya meninggalkan warisan sudah tercapai. Nah, untuk menambah ketertarikan Anda, kan 2 juta juga nggak murah gitu ya. Banknya akan bilang, dah Pak, Bu, 2 jutanya nggak usah bayar. Nah, bagaimana caranya? Nah, premi 2 juta itu diajukan dengan cara pinjaman bank. Jadi, bank akan meminjamkan kepada Anda 2 juta, kemudian uang pinjaman 2 juta itu dipakai untuk membayar premi asuransi, kemudian sebagai investor, kita cukup bayar bunga dari premi asuransi itu. Karena ibaratnya kalau meninggal kan pasti keluar 10. Nanti 2 jutanya tinggal dipotong aja gitu kan. Jadi banknya juga pasti balik. Karena asuransi sudah menggaransi pembayaran 10 juta. Jadi Anda tidak usah bayar 2 juta sin dollar, tapi bayar saja bunga daripada 2 juta sin dollar. Nah, kalau bunga Singapura saya tidak tahu berapa, tapi kalau back to back loan ya, back to back loan itu kan ibaratnya saya sudah punya 10 juta cash di sana, deposito. Saya minjam 2 juta. Jadi pinjaman saya 2 juta itu digaranti dengan deposito 10 juta. Pinjaman seperti itu bunganya sangat kecil. Bahkan kadang-kadang bunganya bisa lebih kecil daripada bunga KPR. Katakanlah ya, katakanlah dikenakan 5%. 5% kalau dari 2 juta, berarti kan 100.000 sin dollar. Jadi kurang lebih 1 M setahun. Yang tadinya saya harus bayar 20 M, sekarang cukup bayar 1 M per tahun. Nah, kemudian si marketingnya bilang lagi, Pak, Bu, saya juga bisa coba cari cara ya. Gimana caranya supaya bunganya aja juga bisa gratis. Nah, bagaimana caranya? Kan kita sudah punya 10 juta. Kalau itu 10 jutanya saya bantu putar. Ya, jadi saya akan jual kan Anda pinjam 2 juta. Kemudian di sini ada 10 juta. Daripada deposito saja nggak nutup bunga bunga investasi, saya putarkanlah misalnya ke obligasi negara. Kalau obligasi negara di Singapura bunganya kecil, bagaimana dengan obligasi negara di US, obligasi negara di Indonesia, obligasi negara di Cina, di Taiwan, atau bahkan masuk ke obligasi corporate. Ya kan Singapura itu salah satu financial hub. Jadi mereka itu akan menggunakan uang tersebut untuk masuk. Dulu sebelum COVID juga banyak yang namanya equity link note ya. Jadi semacam fixed rate dengan jaminan saham. Banyak sekali ya. Kadang-kadang analisanya juga kita bingung bagaimana. Nah, jadi mereka akan apa namanya? uh, membuat Anda sudah dapat asuransi 10 juta sin dollar ya setara 100 miliar katakan 10.000. Kemudian kita nggak usah keluar uang karena dikasih pinjaman.
Terus kasih pinjaman juga nggak usah bayar bunganya. Kenapa? Karena uang kita yang ada diinvestasikan supaya bisa nutup bunganya tersebut. Nah, jadi dengan cara demikian, banknya win-nya banyak sekali. Dia KPI jualan asuransinya tercapai, dia KPI kasih kreditnya juga tercapai, kemudian dia KPI untuk investmentnya juga tercapai. Ya, tapi memang kalau di negara yang keuangannya sangat maju seperti Singapura, memang produk seperti ini cukup lumrah gitu ya. Nah, jadi buat si bank targetnya tercapai. Buat si nasabah juga bisa dibilang tercapai. Kenapa? Saya punya tujuan investasi yaitu meninggalkan warisan sudah tercapai. And at the same time, saya nggak usah keluarkan uang untuk situ. Resikonya apa? Resikonya kalau dikelola oleh orang bank tidak bagus, beli jual beli jual beli jual, nanti jatuhnya nilai investment kita turun. Ya, itu mungkin itu saja sih resiko utamanya. Nah, jadi ini cara kerja daripada pemasaran asuransi Universal Life di Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang bisa beli? Jadi katakan, Pak, saya nggak punya 2 juta, 2 juta sin dolar, 20 miliar. Tapi kalau 200 juta mungkin saya punya. Boleh nggak, Pak? Kalau saya beli 200 juta aja dengan uang pertanggungan tadi itu, 100 ribu sin dolar gitu. Ya, jadi 220 ribu dapat 100 ribu. Nah, namanya juga asuransi orang kaya gitu ya. Walaupun Anda bisa bayar 2 juta dolar itu, let's say katakan Anda minjem, Anda Anda entah dari mana lah caranya, Anda dapat uang untuk bayar itu, eh, belum tentu Anda akan disetujui. Kenapa? Karena mereka pemasaran asuransi seperti ini hanya diberikan kepada orang yang terus terang sudah punya uang itu. Jadi bagaimana supaya uangnya ada bisa dibebaskan. Kalau orang yang, mohon maaf ya, belum punya sejumlah uang tersebut, tapi dia bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk dia punya premi, belum tentu diterima. Ya, namanya juga asuransi orang kaya kan. Jadi kalau belum kaya ya, mohon maaf mungkin belum bisa ditawarin produk seperti ini. Nah, kalau di Indonesia ada yang mendekati nggak? Kalau di Indonesia mungkin orang sebut dengan term life ya. Term life setahu saya ada. Term life itu asuransi uang pertanggungan resiko kematian dengan ada jangka waktunya. Tapi setahu saya jarang ada yang di atas 10 miliar. Bahkan di atas 5 miliar juga jarang. Kalau unit link bagaimana? Unit link juga setahu saya ada yang covernya sampai usia 99. Tapi unit link terlalu mahal. Dan dia itu ada asuransi kesehatan, penyakit kritis, sehingga dijumlahin semua itu kurang ekonomis. Pada saat saya membuat posting ini, beberapa orang memberikan saya masukan ya dari beberapa perusahaan, dia kasih saya angkanya. Dan kalau dari angka yang mereka kasih, setahu saya secara premi masih belum semurah yang saya dengar di radio di Singapura. Dan kalaupun ada yang mendekati, agak too good to be true gitu ya, kayaknya terlalu murah. Udah gitu jeleknya unit link di Indonesia nggak bisa single premi. Jadi kita harus bayar terus-menerus. Karena kan mereka potongan komisinya, potongan biaya asuransinya berbeda dari tahun ke tahun. Jadi memang didesain untuk auto debit. Sementara kalau ini karena untuk orang kaya, jadi one time payment, jadi bayar sekali gitu. Nah, karena produk keuangan yang sangat lengkap seperti itulah, ya meskipun sekarang ada aturan kalau investasi luar negeri dikembalikan pajaknya 0% gitu. Kemudian ada tax amnesty segala macam harta harus diungkap. Oke, orang ungkap, tapi banyak orang setahu saya masih menyimpan dana di luar negeri, entah di Singapura, entah di Hong Kong, mungkin di Australia atau di USA. Kenapa? Karena produk keuangan di Indonesia juga masih belum lengkap, belum secanggih seperti di luar negeri. Ya akhirnya orang-orang kita yang super kaya atau yang sangat kaya, ya mereka menjadikan negara-negara tetangga kita sebagai negara tujuan investasi. Ya, mudah-mudahan saja perusahaan di sini semakin kreatif, kemudian regulasi juga mendukung, sehingga kita bisa mendapatkan sebagian dana lah daripada orang-orang kaya yang memarkirkan dananya di luar negeri. Nah, demikian sharing saya hari ini tentang asuransi Universal Life yang dijual di Priority Banking di Singapura. Semoga bermanfaat. Terima kasih.